Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang lagi ya di YouTube channelnya Sora. Semoga kamu baik-baik aja teman-teman ya. Hari ini seperti biasa baca-baca lagi. Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema akhirnya terungkap yang selama ini dia coba tutupi dari kamu. Akhirnya terungkap yang selama ini dia coba tutupi dan tahan dari kamu. Sora akan ingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif aja ya. Kalau mau cocok bisa energi personal reading buat segala sesuatu yang lebih cocok sama kamu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ada energi siapa orang ini yang selama ini mencoba untuk menahan dan menutupi sesuatu dari kamu ya. Kita lihat dulu siapa orang ini. Teman-teman, orang ini itu banyak berkomunikasi sama kamu ya. Dia banyak bicara sama kamu, banyak ngobrol sama kamu, tapi mungkin juga terakhiran ini banyak perdebatan di antara kalian ya. Mungkin ada hal-hal yang kalian tidak sepakat, berbeda pemikiran, berbeda pola pikir juga, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya itu rajin ngomong, suka ngobrol ya. Apa sih yang menjadi perdebatan selama ini? Mungkin saja ada hal-hal yang berhubungan dengan kebohongan, hal yang ditutup-tutupi, hal yang dimanipulasi di sini ya. Yang mana itu mungkin saja bukan sesuatu yang dia coba buka atau yang dia coba untuk ungkapkan selama ini ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang pandai menutupi, pandai menyimpan, dan bisa saja ini adalah hal yang selama ini kamu sudah merasa gitu ya. Ada tanda-tandanya dia banyak gak terbuka sama kamu, banyak gak jujur sama kamu. Ada hal-hal yang kamu ngerasa kok kayaknya tidak seperti yang sebenar-benarnya ya. Karena memang orangnya tapi charming ya teman-teman, pintar ngomong dengan pesonanya kayak gitu ya. Nah, orang ini adalah seseorang yang pernah datang dalam hidup kamu. Sebenarnya awalnya kalian bisa dekat pun karena dari dia yang berusaha mendekati kamu, teman-teman ya. Di sini juga ada energi di mana orang ini on off sama kamu, mungkin banget keluar masuk dalam hidup kamu. Nanti dateng, nanti ngilang, nanti ada kabar, nanti nggak ada kabar, kayak gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, komunikasi kalian pun bisa intens dan lalu hilang ya. Nah, hal-hal ini juga membawa dia kepada membawa kamu kepada satu energi kerisauan, teman-teman ya. Di sini risau gitu ya. Kenapa kok energinya on off gitu ya? Kenapa sih energinya kok kayak jauh dekat, dan hal-hal ini yang bikin bimbang ya. Yang mungkin saja membuat kamu bimbang dan mungkin mempertanyakan hal-hal dengan dia gitu ya. Tapi ini juga menandakan bahwa kalau dia lagi bimbang dan dia lagi risau, itulah di sana dia akan menjauhi kamu ya, atau keluar masuk. Jadi kalau lagi galau justru menjauh dan pergi ya. Tapi pada akhirnya orang ini selalu kayak kalau Sora lihat datang lagi ke kamu karena memang di sini ada energi kamu itu buat dia ngerasa nyaman, kamu itu ngebuat dia ngerasa aman, dan kamu juga ngebuat orang kamu tuh rasanya seperti sesuatu yang sudah sangat familiar buat dia. Sebenarnya orang ini itu ada banyak kerisauan juga soal keluarganya ya. Kalau surat di sini soal keluarganya, soal rumahnya, soal juga mungkin kestabilan dia. Makanya orang ini semakin on off situasinya sama kamu, teman-teman ya. Apa yang dia rasakan sama kamu pada saat ini ya? Dia merasa saat ini hubungan dengan kamu itu atau perasaan dia sama kamu itu sebenarnya ada ya. Cuman dia merasa kok kayaknya potensi hubungan kita itu mau jalan itu kayak masih gambling ya. Dia belum yakin, belum pasti sama potensi hubungan kalian itu bisa dilanjutkan atau tidak ya. Tapi di sini juga ada keinginan untuk ketemu, teman-teman ya. Kalau surat di sini kayak dia itu mau ketemu sama kamu tuh seperti susah momentumnya, seperti susah kesempatannya, seperti kayak banyak aja rintangannya, banyak aja halangannya gitu ya. Kayak mau ketemu aja susah. Kenapa? Karena mungkin banget di sini ada situasi dia pun sedang bergumul dengan situasi ekonomi yang kurang baik, keadaan yang kurang baik juga, teman-teman di sini ya. Jadi itu sangat mungkin banget membawa dia kepada energi kenyataan bahwa dia pengen ketemu tapi sulit, dan hubungan ini masih penuh dengan situasi yang belum pasti. Oke. Kita lihat perasaan kamu ke dia. Ya, ingat ini bisa terbolak-balik. Kamu itu mengharapkan ada komunikasi dari dia ya. Paling nggak mungkin dia balas kamu, chatting kamu kayak gitu loh ya, untuk apa namanya,
membicarakan tentang kelanjutan hubungan ini, bagaimana sebenarnya hubungan ini akan berjalan ke arah mana gitu ya. Kedepannya itu mau seperti apa ya. Memang tapi di sini kamu menyadari juga bahwa komunikasi memang menjadi sulit. Karena di sini memang ada LDR di antara kalian. Jadi memang karena orang ini masih banyak kegelisahan soal keluarganya, ada yang situasi perekonomiannya tidak begitu baik, dan di sini juga ada masalah komunikasi dan ada masalah jarak di antara kalian yang mungkin sekali membuat situasi-situasi menjadi lebih sulit gitu ya. Kita coba lihat apa sih yang sebenarnya selama ini dia coba tutupi dari kamu selain masalah-masalah ya teman-teman. Di sini memang dia itu tipenya tertutup. Ya, memang di sini yang dia tutupi itu memang tipenya dia tertutup, itu satu. Kedua, di sini ada tipe yang sebenarnya dia itu pesimis, tidak yakin bahwa hubungan itu masih bisa jalan atau enggak. Ya, banyak hal-hal yang ditutup-tutupin sebenarnya. Ya, kalau surat di sini. Yang kedua, dia sebenarnya tidak banyak yang ditutupin dari kamu bahwa sebenarnya dia punya masalah keuangan yang mungkin saja cukup pelik. Ya, bahwa situasinya memang keuangan dia nggak baik-baik aja. Entah dia itu menutupi karena dia malu, karena dia bingung harus gimana, entah dia bingung harus mau mengatakan apa, ya teman-teman. Dan di sini dia juga kayak ngerasa, aku tuh kalau aku bilang sama kamu keadaan aku sebenar-benarnya, kamu mungkin banget tidak menghargai aku, kayak kehilangan respect, kayak kehilangan power gitu ya dia di depan kamu. Makanya kenapa dia itu banyak menutupi sebenarnya, ya. Di satu sisi dia perasaannya itu sekarang sedang sangat-sangat bingung harus bagaimana, harus mau bergerak kemana gitu ya. Sekarang kita lihat juga perasaan-perasaan lain yang selama ini dia tutupin dari kamu ya, kita akan ungkapin. Yang pertama teman-teman, dia sadar dia itu mungkin banyak sekali salah sama kamu ya. Entah dia bicara hal-hal yang gak dia benar-benar pikirin, jadi jatuhnya PHP, jatuhnya ngomong besar, jatuhnya membual gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada juga yang mungkin sekali mengecewakan kamu karena keluar masuk dalam hidup kamu, tidak bisa memberikan janjinya sama kamu. Pokoknya dia punya kesalahan besar sama kamu ya. Yang kedua, dia menyesali apa yang pernah dia omongin ya. Mungkin dia ngomong hal-hal yang nyakitin kamu, melukai kamu. Hal ini yang mungkin sama ini dia tutupin dari kamu. Sora dia kelihatannya baik-baik aja kok, dia nggak kenapa-napa. Oh ternyata tidak, dia merasa bersalah sebenarnya dengan situasi hubungan kalian sekarang, yang seperti mau ketemu aja susah. Hal-hal yang dia omongin mungkin nyakitin kamu gitu ya. Dan sebenarnya apapun keadaan kalian, apapun kondisi kalian, sebenarnya orang ini masih sangat sayang sama kamu, dan kamu itu sudah seperti malaikat buat dia. Kedua, bukan kedua deh, keempat nih, kesekian lah ya. Dia itu sebenarnya merindukan ya sentuhan fisik dari kamu. I can still feel you. Jadi sebenarnya orang ini sangat-sangat butuh energi sentuhan fisik dari kamu teman-teman. Ya, jadi dia itu sangat butuh sama energi koneksi, chemistry secara fisik sama kamu ya. Tuh. Dan selama ini, tadi kan saya udah ngomong di sini keluarga ya. Issues, my family and upbringing are a bigger factor than I realize ya. Jadi masalah yang dia hadapin, ternyata kondisi keluarganya, kondisi keadaan keluarganya pun itu tidak, ternyata lebih besar efeknya dari apa yang selama ini dia pikir akan terjadi ya. Jadi situasi dia tuh benar-benar sulit gitu ya. Kenangan soal kamu itu bermain-main di kepala dia teman-teman ya, dimana dia itu tidak bisa move on dari kamu. Ada energi dia butuh sama kamu, ada energi yang selama ini teringat-ingat terus soal kamu ya. Dan kalau sekarang dia itu banyak diem, dia itu sedang mikir teman-teman, lagi banyak kontemplasi, lagi banyak mikir, lagi banyak berusaha cari jalan keluar. Gimana ya kalau aku mau selesain keadaan atau situasi aku gitu ya, kedepannya itu mau seperti apa. Sebenarnya dia itu bingung gitu ya, aku harus seperti apa menyelesaikan situasi dan keadaan aku yang seperti sekarang. Oke? Dan di sini dia itu memang sengaja narik diri dari kamu. Ya, kenapa dia narik diri? Ya, karena memang dia belum tahu dia sebenarnya harus ngapain gitu ya. Harus jalannya gimana. Kamu seperti rumah buat aku yang membuat aku merasa nyaman. Tadi sudah Sora sebutkan di kartu yang di sini. Dan ini dua kartu yang berbeda tapi ngomong hal yang sama. Oke? Lalu, di sini juga ada energi di mana
hati dia itu masih terus terhubung sama kamu, hati dia itu masih terus pingin balikin lagi ke kamu, hati dia pingin masih stayingnya sama kamu. Sebenarnya di situ ya teman-teman kalau Sora lihat ya. Dan kalau Sora lihat sekarang itu dia sangat menginginkan banget kehadiran kamu, sangat menginginkan banget koneksi sama kamu. Hanya sekarang situasinya seperti sekarang, jadi dia kayak susah mau ada gerak gitu ya, mau menghadirkan kamu buat hidupnya dia ya. Sebenarnya kalau Sora lihat ya, dia itu mau menyamperin kamu lagi, tapi kenyataannya dia menghentikan dirinya karena di sini memang ada energi dia itu belum siap, dia itu belum apa ya, belum mampu gitu ya. Makanya dia kayak memilih untuk sendiri gitu ya, memilih untuk tidak bergerak dulu. Karena kalau Sora lihat memang energinya ya murni dia belum siap, murni dia belum sanggup teman-teman di sini ya. Ada ketidaksiapan, ada ketidaksanggupan di sini ya. Jadi dia memilih untuk aku mungkin lebih baik sendiri dulu, merenungi dulu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku rencanakan ke depannya, apa yang harus aku lakukan. Karena dia merasa selama ini sudah banyak jalan yang dia pilih, sudah banyak hal-hal langkah-langkah yang dia ambil, itu sebenarnya bukan langkah-langkah yang bijak, yang banyak malah membawa situasi dia lebih sulit. Jadi sebenarnya bukan dia nggak pengen kamu teman-teman, dia sangat inginkan kamu gitu ya, justru gitu ya. Justru karena situasi sekarang dia lebih berhati-hati. Orang ini berusaha mencari kesempatan, kalau saja situasi dia bisa lebih baik, keuangan dia bisa lebih baik, hubungan dia sama kamu bisa lebih baik, dan kamu sebenarnya bisa merasakan itu di batin kamu terdalam sebenarnya ya. Dan dia itu sedang fokus sama energi perubahan. Dia sangat-sangat berharap masih ada jalan untuk bisa berubah di dalam hidupnya dia, masih ada potensi untuk bisa jalan adanya perubahan ya, perubahan hidup, perubahan keadaan. Jadi selama ini kalau kamu berpikir dia itu diem aja, dia nggak ngapa-ngapain, ternyata di balik itu semua ada kegelisahan, ada energi pingin perubahan, ada energi pingin situasi jadi lebih baik dan pingin jadi lebih bijak teman-teman. Karena sekarang situasi dia penuh dengan resiko, yang tadi Sora udah bilang di awal ya. Ada resiko. Kenapa? Karena di sini mungkin ada keluarga yang harus dia tanggung, teman-teman. Ya, ini bukan masalah diri sendiri, ada pihak lain yang harus dia tanggung. Di sini juga mungkin keadaan dia itu udah kayak telur di ujung tanduk gitu ya. Kalau aku salah langkah dikit udah deh aku habis gitu ya. Dan dia merasa keberkahan dia itu sedang sampai di level yang rendah. Makanya dia berusaha untuk situasi dia bisa lebih baik. Dan di satu sisi lain dia itu punya energi ikhlas, atau bukan pasrah sih, tapi lebih kepada ikhlas gitu ya. Aku tidak bisa lagi memaksakan segala sesuatunya, apalagi situasi keadaan aku lagi begini, lagi nggak baik-baik aja. Jadi dia kayak merasa aku nggak bisa nih memaksakan situasi dan keadaan. Dia mencoba untuk lebih tenang, lebih damai, biar energi dia bisa lebih positif, biar bisa tahu hal-hal apa yang harus dia lakuin. Karena ketika seseorang itu panik gitu ya, dia mau ngapain itu juga semakin kayak sulit kan gitu loh ya, kayak bingung mau jalannya kemana. Sekarang dia itu seperti melihat potensi-potensi masalah itu masih membumbung tinggi di sana, yang mana itu juga berpengaruh sama hubungan dia sama kamu ya teman-teman. Jadi di sini memang dia itu lebih kepada kepingin, udah deh, aku ngikutin arus aja, aku ngikutin situasi sama keadaan aja. Bagaimana seharusnya nanti berjalan, aku cuma bisa berharap segala sesuatunya jadi lebih baik. Ya, jadi ini memang orang yang menahan diri untuk memutuskan tidak bergerak sama kamu. Jadi kalau selama ini dia menutupi itu karena memang dia belum tahu harus ngapain. Dan di sini juga ada energi putus asa. Dia ngerasa kayak, oh mungkin memang aku sudah dalam posisi, ya aku sudah siap kalau aku memang harus ditinggal sama kamu. Karena memang mungkin dia ngerasa dia layak untuk ditinggalkan. Ya, koneksi kalian masih sangat kuat. Memang di sini banyak sekali kartu bulan, ya, menyatakan koneksi, menyatakan intuisi teman-teman. Ya, tapi dia sekarang lebih memilih, aku harus berdamai dengan kesendirian aku. Karena memang inilah kenyataannya, inilah keadaannya. Gitu ya, sangat-sangat masih butuh kamu, sangat-sangat kangen kamu ya. Dan saat ini dia cuma bisa fokus sama dirinya dia aja. Jadi bukan dia nggak fokus sama kamu teman-teman ya.
Kamu itu sangat berefek banyak di dalam hidupnya dia. Hanya pada saat ini dia memang nggak punya opsi. Aku harus fokus dulu sama hidup aku, ya. Dan dia cuma bisa berharap kamu bisa ngertiin keadaan dan kondisi dia. Kalau sekarang memang prioritas dia, apa yang harus dia jalankan pada saat ini adalah memang keadaannya dia, gitu loh ya. Di sini juga ada energi di mana dia berharap kamu bisa mengerti dan memahami kondisinya dia. Itu yang paling dia harapkan, ya. Kalau kamu banyak lihat angel numbers, teman-teman, itu adalah pesan yang mau dia sampaikan ke kamu. Silahkan cari arti dari angel number yang kamu lihat. Misalnya 111 apa, 333 itu apa, 666 itu apa, 777 itu apa, gitu ya. Di satu sisi dia masih takut sama keadaan dan situasi dia, tapi dia juga takut sama perasaan dia sama kamu yang sangat-sangat intens, gitu ya. Energi kamu tuh nggak pernah jauh dari dia, energi kamu selalu deket sama dia, makanya dia nggak bisa lepasin kamu sebenarnya. Dia cuma berharap kamu bisa bersabar. Memang di sini kuncinya sabar, tunggu, karena keadaan ini memang benar-benar sulit ya. Dan dia tidak mau lagi untuk memanfaatkan kebaikan kamu, ketulusan kamu, sayang kamu, cinta kamu, pengorbanan kamu. Dan dia menyesali pernah melakukan itu sama kamu. Dan sekarang dia sedang memanifestasikan kamu. Jadi di balik situasi keadaannya dia diem. Sama ini dia tutupi dari kamu, sebenarnya dia pun sedang bermanifestasi untuk kamu. Nah teman-teman, kalau dia sedang manifestasi hal yang positif, kamu juga boleh banget manifestasi hal yang positif. Pakailah batu clear quartz ini untuk membantu kamu memanifestasikan hal-hal yang positif. Kamu bisa pakai ini pada saat meditasi teman-teman, ya. Pada saat meditasi, berdoa, beribadah pun gak masalah. Kamu pakai clear quartz ini sebagai bentuk dari manifestasi positif kamu, sekalian pembersihan biar bisa grounding. Jadi gini, clear quartz itu salah satu batu terbaik dengan vibrasi yang tinggi banget teman-teman. Ya, ini batu asli ya. Jadi teman-teman bisa beli, ini sepasang harga 240.000, sudah seorang program dengan energi dari semesta. Jadi aku bukan dukun. Jadi ini bukan, aku tuh lebih kepada light worker. Jadi di sini yang aku masukin energi healing, membantu kamu untuk supaya lebih positif, hal-hal baik datang sama hidup kamu, pembersihan cakra, grounding. Otomatis kalau energi kamu bagus teman-teman, ya hal-hal baik akan datang ke kamu, jodoh, cinta, energi kasih sayang. Gak ada orang yang suka dengan orang-orang yang energinya gak bagus. Kalau kamu energinya bagus, otomatis dia akan datang sendiri. Ya, silahkan dipesan, ini adalah produk import ya teman-teman. Ini cantik banget kalau kamu pakai di tangan kamu sehari-hari. Ya, aku memang nggak pakai di sini supaya aku gampang ngasih tunjuk sama kamu di display aku. Silahkan dipesan di Instagram Sora @sora_tarot sebagai bentuk dukungan kamu ke Sora, dan kamu dukung Sora, dukung kamu. Kita sama-sama saling dukung lah ya. Keuntungannya juga nanti Sora akan pakai buat beli kartu, beli alat-alat pembacaan, supaya bisa terus bervariasi pembacaannya teman-teman. Oke, buat yang udah beli terima kasih. Mungkin bisa tulis di kolom komentar apa pengalamannya pakai barangnya Sora atau pakai produknya Sora. Oke? Yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini seperti apa? Kalau dia lagi manifestasiin kamu, apa yang mungkin terjadi ya? Yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman sekarang mungkin ada putus, ada cut off yang memang suka nggak suka harus dijalani. Ya, kenapa? Karena memang pada saat ini melilit dan kemelekatan yang dipaksakan memang nggak sehat ya. Jadi toksik jatuhnya. Karena kenapa? Ya namanya energinya lagi nggak bisa sinkron ya. Tapi di sini ketulusan di ujung hari, ketulusan yang datang nantinya, kesabaran, energi positif ya, akan membawa kepada satu banyak pembelajaran di sana, dan di sana sangat mungkin ada sesuatu ke depannya. Ya, jadi di sini adalah memang sekarang harus dipotong dulu. Tapi ke depannya teman-teman kalau Sora lihat di sini ada sesuatu yang mungkin akan berjalan. Ya, di sini memang harus dilepaskan dulu biar dia fokus sama dirinya sendiri, selesaikan urusannya dia sendiri gitu ya teman-teman kalau Sora lihat di sini. Dan ini semua pelan-pelan. Kenapa? Kalau dipaksain sekarang teman-teman, yang ada malah jadi stres buat kamu, stres buat dia gitu loh ya. Paham nggak? Jadi kuncinya memang ada pembelajaran di sini. Yang kedepannya kamu cuma bisa pasrahin sama Tuhan. Ya, jalankanlah dengan hati yang terbuka. Ya, kalau memang dia jodoh kamu, dia nggak akan kemana kok teman-teman. Ya, kalau Sora lihat di sini,
Memang di sini untuk energi keuangannya memang harus dijalankan dulu, harus itu jadi prioritas dulu ya teman-teman. Masih banyak hal yang harus dieksplorasi. Jadi masukan cuma buat kamu cuma satu ya. Jangan dibawa stres gitu ya. Karena memang kalau dipaksakan segala sesuatu itu malah hanya akan menyakitkan. Gitu ya. Artinya apa? Ini memang banyak pembelajaran. Masih ada pemrosesan di depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi Sora yakin ya. Orang ini tuh punya energi. Kalau ini sekarang, ini tuh cuman sekarang aja belum ready-nya gitu. Paham gak sih? Jadi ini bukan masalah energi nggak bisa sama-sama. Ini hanya belum siap energinya. Belum momentumnya, belum saatnya. Dan kamu sebenarnya bisa merasakan telepati batin dia kok. Jadi sabar ya untuk yang menjalankan ini. Suara enak banget sih ngomong. Kamu bukan perempuan ya. Kemarin ada yang ngomong kayak gitu loh sama aku. Kamu bukan perempuan ya, nggak punya hati, nggak punya perasaan ya. Orang disuruh nunggu segitu lama. Astagfirullahaladzim. Aku itu hanya baca kartu apa adanya. Nanti kalau aku bacanya ngarang-ngarang, diomelin, Sora nih katanya jual-jual janji-janji palsu dan manis-manisin. Aku baca energi apa adanya di situ, sayangku. Kalau memang lama, aku bilang lama. Kalau memang sebentar, aku bilang sebentar. Ya, dan mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, kalau energi dari semesta itu memang belum jalannya ke sana, terus piye gitu loh. Buat orang-orang yang mungkin masih single, contohnya sampai sekarang kayak aku ya, yang sudah matang pohon ini. Gimana kalau pas denger di umur 20-an, oh nanti aku belum dapat jodohnya loh sampai pas mau umur 40. Aduh kok kayak gitu Sora? Kok aku nggak siap? Tapi memang nyatanya kayak gitu. Nyampe sekarang umur 40-an, udah mau 40 belum dapet misalnya. Atau udah mau 50 belum dapat. Ya kalau kenyataan gitu gimana? Mau marah, mau ngamuk, mau gesek-gesek kaki, mau banting-banting barang, mau bunuh diri? Enggak kan? Diterima dengan lapang dada, dipikirkan dulu. Kenapa ya kok jadi seperti itu? Apa ya salah saya? Apa ya kurangnya saya? Apa ya karmanya saya? Coba deh meditasi, berpikir, kok perjalanan percintaan aku seperti ini sih gitu loh. Jadi daripada marah-marah, coba tilik ke dalam sendiri. Tuhan tidak sebecanda itu sama hidup kamu. Pasti ada alasannya. Memang kita jadi manusia itu nggak gampang untuk memahaminya. Kita butuh waktu dan butuh kebesaran hati. Tapi kalau udah itu yang terjadi apa adanya, mau ngomong apa? Mau kamu paksa orangnya, kamu gerek gitu. Ampun deh, gitu loh. Aku cuma bisa bilang itu, aku pun ngalamin struggle yang sama. Dan aku bercermin sama diriku sendiri. Meditasi, oh apa sih? Perjalanan spiritual aku tidak harus aku bagikan sama kalian. Karena itu sifatnya personal. Tapi aku tahu sendiri karmaku gitu loh. Aku pelajarin juga diriku sendiri, tilik sendiri kenapa. Jadi daripada marah-marah dan protes, kalau kayak gitu, kamu protes aja sama yang di atas. Karena hidupmu itu semesta dan Tuhan yang atur. Kalau kamu nggak terima, kamu protes sama Tuhan. Kamu berani untuk protes sama Tuhan, bilang, Tuhan aku nggak terima hidupku kayak gini. Nah nanti ya, kalau udah meninggoy gitu ya, kalau dapet kesempatan ketemu sama Tuhan, baru protes gitu ya. Tapi menurut aku, kita itu tidak layak jadi manusia ciptaan Tuhan tuh memprotes sama pencipta kita. Ada hukum sebab akibat di sana. Coba tilik diri sendiri, coba bercermin sendiri. Maaf ya, kalau aku agak keras hari ini, aku cuma mau bilang itu. Kenapa? Karena aku diserang terus. Bukan aku tidak berempati, tapi justru di sini aku berada di dekat kalian. Aku bacain kalian, aku motivasi kalian, aku hibur kalian. Karena memang kita semua tidak mudah menjalankan ini, gak gampang untuk dengar kenyataan yang kadang-kadang tidak menyenangkan, itu gak gampang. Tapi menurut aku, lebih gak gampang lagi untuk terus hidup dalam kehaluan dan hidup dalam bohongan-kebohongan lain. Mau nyampe kapan? Suka gak suka, siap gak siap, inilah kenyataan hidup. Ya, kalau kamu gak siap, ya seorang gak bisa ngomong apa-apa. Gitu loh. Ya, itu aja. Jadi jangan kamu gak siap, kamu gak suka, wah langsung dibombardir, Sora diserang. Ya kamu Sora ya, kamu tidak ini, tidak ini. Ya Allah bun, ayah, ya Allah aku salah apa sama kamu? Bukan aku yang nyakitin kamu. Kamu kalau mau protes sama Tuhan, kenapa jalan hidupmu seperti itu? Gitu loh. Tapi sebelum protes sih saran Sora berkaca dulu gitu. Nanti kalau Tuhan bilang, coba, apalagi kalau kamu punya perjalanan spiritual, kamu gak mungkin gak punya intuisi teman-teman. Duh, itulah aku tiap hari kalau disuruh, aku tuh kadang-kadang nangis loh. Baca ini aku tuh sampai nanya, apa sih salah aku? Aku cuma kerja di sini, tujuan aku juga bantuin kalian gitu loh ya. Tapi aku masih dimarahin, masih dimaki-maki. Sedih loh, aku tuh hatiku tuh juga dari hati manusia. Hati aku bukan batu, tolonglah jangan perlakukan aku seperti itu. Aku minta tolong.
Ya kenapa kamu sejahat itu sama kata-kata kamu dengan jempol kamu itu gitu loh. Ampun deh teman-teman, jangan tambahin karma buruk lagi buat kamu. Ya, aku kasih tauin, itu nggak akan mengubah keadaan kamu. Jadilah orang baik, itu nggak akan ngerugiin kamu. Minimal kamu nambahin karma baik. Janganlah aku diserang dan disakitin. Salahku apa? Aku tiap hari lo duduk manis di sini bacain kamu. Tapi aku juga yang kena. Aduh, Sora kalau mau cerita itu mau nangis tau nggak? Kayak aduh. Berat banget jadi tarot reader teman-teman gitu loh. Jadi jujur aku mau bilang, kalau kamu nggak siap jangan jadi tarot reader deh gitu ya. Aku nih karena udah kecemplung begini gitu, beneran deh ya. Itu aja aku cuma mau bilang, tolong stop, jangan serang aku lagi, jangan serang tarot reader. Aku baca-baca komen kalian, aduh, terus baca di tarot reader lain, kasihan loh teman-teman aku gitu, yang kami itu bekerja untuk bantuin kalian. Kami berusaha tolong kalian gitu loh. Memang ini pekerjaan kami, tapi kami juga punya misi membantu. Tapi kenapa malah kami yang diserang? Itu sama kayak kamu marahin, kamu sakitin dokter yang lagi nolongin kamu. Dia lagi nolongin kamu loh. Padahal bukan dia yang bikin kamu sakit. Coba pikir itu dengan logika sehat kamu, ya. Ada Capricorn, Virgo, Cancer, Libra, Taurus, Aries. Sakit kamu yang cari, kamu yang jalani hidup kamu. Tapi pas bilang ada nggak enaknya, kita yang disalahin. Itu kan yang tadi Sora udah bilang, kamu yang sakit, kamu harus ngadepin itu, dokter ngobatin, tapi kamu marahin dokternya. Dok kok gini. Ya Allah bun, kamu yang tahu di hidup kamu sendiri, kenapa hidup kamu sakit kayak gitu. Dokter tuh tugasnya ngebantuin biar kamu sembuh. Masa kamu marahin dokternya? Yang bener aja. Kamu, aduh. Tolonglah, kalau memang kamu masih berhati nurani dan masih waras, maaf ya Sora pakai kata-kata waras, kamu nggak akan marah-marah kayak gitu. Karena kamu tahu bukan salah dokternya. Apa bedanya Sora sama dokter? Nggak jauh beda, cuma Sora lagi bantuin kamu ngobatin hati kamu gitu, ya. Coba deh daripada marah-marah, coba beli dulu gelangnya. Mungkin kamu banyak energi negatifnya, keblocking tuh cakra-cakranya, jadinya marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Coba deh meditasi di cleansing gitu ya. Sora juga kebantu sama ini gitu ya. Kalau nggak aku bisa gila. Bacain komentar, dimarah-marahin mulu tiap hari, ya. ULC NNJ KETH GHYAB VKV 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Buat maaf kekurangannya, mohon maaf Mama Dedeh marah-marah di sini. Bukan marah-marah ya sebenarnya, aku cuma kasih tauin gitu ya, karena kita sahabat, oke? Jangan lupa main ke channel kedua Miss Hana Sora. Buat yang selalu setia dan kata-katanya manis. Loh, aku mau nangis. Makasih sayang sama aku. Makasih bilang makasih sama aku. Cukup deh. Kamu kalau belum ada uang buat beli, belum ada uang buat konsultasi. Makasih gitu loh. Udah makasih baca kata-kata kamu yang nguatin aku, itu udah lebih daripada sekedar cukup. Aku doain rezeki kamu lancar biar kamu bisa beli barang sama Sora. Ya yang banyak belinya supaya kamu tuh rezekinya nggak ada berhenti-berhentinya. Oke.